Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada era sekarang ini banyak sekali orang yang sudah terjangkit infeksi. Untuk itu kita harus senantiasa menjaga yang namanya kebersihan diri. Perkenalkan, saya Nafis Kumala, NIM 20011 dari Fakultas Keperawatan Universitas Jember, akan menjelaskan mengenai pemenuhan kebutuhan kebersihan diri dan juga pencegahan infeksi. Yuk mari simak penjelasannya berikut ini. Pengertian kebersihan diri. Pemenuhan kebutuhan kebersihan diri adalah suatu tindakan untuk memelihara dan mempertahankan kebersihan dan juga kesehatan seseorang untuk kesejahteraan fisik dan juga psikisnya. Selanjutnya adalah tujuan dari kebersihan diri. Yang pertama yaitu meliputi meningkatkan derajat kesehatan. Yang kedua, memelihara kebersihan diri. Yang ketiga, memperbaiki personal hygiene. Yang keempat, mencegah penyakit. Dan yang kelima, meningkatkan percaya diri. Adapun faktor yang mempengaruhinya, yaitu yang pertama ada body image, lalu selanjutnya aktivitas sosial, status sosial ekonomi, pengetahuan, budaya, dan juga kebiasaan dari seseorang. Kita masuk pada jenis pemenuhan kebutuhan kebersihan diri yang meliputi perawatan rambut, perawatan mulut, perawatan mata, telinga, perawatan hidung, perawatan kuku, perawatan tubuh, perawatan perineum, dan perawatan genitalia. Lalu selanjutnya adalah pengkajian yang meliputi mulut dan gigi, rambut, kulit, kaki dan kuku, mata, telinga, hidung, dan yang terakhir adalah genitalia. Pengkajian kebersihan mulut, yaitu pengkajian perawatan pada pasien yang dimulai dari bibir, gigi, mukosa, langit-langit, dan lidah. Selanjutnya perhatikan tekstur, hidrasi, warna, dan adanya luka. Masuk pada tahap intervensi. Dan yang pertama adanya oral hygiene dengan menggosok gigi, dental floss, dan irigasi yang diperlukan untuk cleaning mencegah plak. Selanjutnya adalah sikat gigi. Juga pasien yang beresiko stomatitis sebelum atau sesudah makan, gunakan solution berisi garam dan baking soda. Dan yang terakhir, klien yang infeksi oral, jangan gunakan gigi palsu, beri obat kumur-kumur, dan gunakan liquid topikal antibiotik. Hair care, yaitu pengkajian rambut normal yang bersih, berkilau, tidak kusut, kulit kepala bersih, dan bebas dari lesi. Intervensinya yaitu sebagai berikut. Yang pertama adalah sisir rambut. Yang kedua menggunakan sampo dengan teratur. Dan yang ketiga bercukur. Kebersihan diri selanjutnya adalah hygiene kulit. Pengkajian pada intervensi kulit yaitu saat mandi selalu menggunakan shower, produk apa yang sering digunakan, kosmetik apa yang sering digunakan, dan intervensinya sebagai berikut. Kesehatan kulit merupakan perlindungan bagi tubuh. Tubuh yang bau disebabkan oleh bakteri di kulit. Dan yang terakhir, kulit yang sensitif dari iritasi dan injuri tergantung pada tipe-tipe individu. Selanjutnya yaitu adalah hygiene kaki dan kuku. Masalah yang sering dihadapi yaitu yang pertama adalah kalus, kedua kati mumul, ketiga kutil pada kaki, keempat paronesia, dan yang terakhir adalah bau kaki. Untuk intervensinya yaitu sebagai berikut. Dengan pembedahan mungkin diperlukan pengobatan menggunakan asam salisilat, elektrodesikasi, pengompresan, dan penggunaan salep antibiotik lokal. Hygiene mata. Pengkajian meliputi inspeksi dan juga palpasi. Masalah pada mata yaitu ketidaknyamanan lensa, kemerahan pada mata, dan pandangan kabur, air mata berlebihan, dan infeksi kornea. Hygiene telinga dan hidung. Hygiene telinga terganggu bila substansi lilin atau benda asing berkumpul di kanal telinga, inflamasi lokal atau nyeri yang mempengaruhi pendengaran klien. Yang kedua, hygiene hidung adalah sederhana tetapi untuk klien yang menggunakan nasogastik, pemberian makan internal atau endotrachea yang masuk dalam hidung membutuhkan perhatian khusus. Selanjutnya yaitu adalah hygiene alat kelamin pria.
Tips menjaganya kebersihan alat kelamin pria yaitu sebagai berikut. Cuci tangan sebelum dan sesudah BAK. Penis dicuci dengan air dan sabun lembut minimal sehari sekali. Jika tidak disunat, harus lebih teliti dalam membersihkan daerah kelamin. Bila tidak, maka akan terdapat smegma yang dapat menimbulkan infeksi. Dan yang terakhir, keringkan dengan handuk. Selanjutnya adalah hygiene perineum. Yang pertama, diperlukan ketika klien menggunakan kateter urin tetap. Yang kedua, sekresi yang menumpuk di sekitar permukaan genitalia dan jaringan yang traumatik, yang menyebabkan masuknya organisme penginfeksi. Dan yang ketiga, yaitu adalah perawatan perineum mencegah kontak dengan mikroorganisme dalam sekresi tubuh. Apa yang sudah saya paparkan mengenai kebutuhan kebersihan diri, selanjutnya kita masuk kepada bab pencegahan infeksi. Terlebih dahulu kita harus mengerti dulu apa sih infeksi itu. Infeksi dalam kamus keperawatan menyebutkan bahwa infeksi adalah invasi dan multiplikasi mikroorganisme dalam jaringan tubuh, khususnya yang menimbulkan cedera seluler setempat akibat metabolisme kompetitif, toksin, replikasi intraseluler, atau reaksi antigen-antibodi. Lalu, apa sih mikroorganisme penyebab dari infeksi itu? Di antaranya ada yang namanya bakteri, virus, fungi, dan juga parasit. Tipe infeksi juga bermacam-macam, meliputi kolonisasi, infeksi lokal, infeksi sistemik, bakterimia, septigemia, infeksi akut, dan infeksi kronik. Selanjutnya untuk agen infeksinya, yaitu mikroorganisme yang termasuk dalam agen infeksi antara lain bakteri, virus, jamur, dan juga protozoa. Selanjutnya kita masuk ke cara penularan ya. Yang pertama, yaitu kuman dapat menular atau berpindah ke orang lain dengan berbagai cara loh, seperti kontak langsung dengan penderita melalui oral, fekal, kulit, atau darahnya. Dan yang kedua, kontak tidak langsung melalui jarum atau balutan bekas luka dari penderita. Dari cara penularan, selanjutnya kita masuk kepada proses infeksi. Ada berbagai macam proses loh teman. Yang pertama adalah periode inkubasi. Yang kedua tahap prodromal. Yang ketiga tahap sakit. Yang terakhir adalah tahap pemulihan. Selanjutnya kita masuk pada pokok pembicaraannya, yaitu adalah pencegahan infeksi. Apa sih pencegahan infeksi itu? Pencegahan infeksi merupakan tindakan mencegah supaya mikroorganisme tidak masuk ke dalam tubuh dan tidak mengakibatkan yang namanya infeksi. Nah, selanjutnya adalah infeksi nosokomial. Apa sih itu? Yaitu suatu kejadian infeksi di area pelayanan kesehatan. Pencegahan infeksinya dengan yang pertama, yaitu kesadaran dan rasa tanggung jawab para petugas bahwa dirinya dapat menjadi sumber penularan. Yang kedua, selalu ingat akan metode mengeliminasi mikroba. Yang ketiga, di setiap unit pelayanan perawatan dan unit tindakan medis harus terjaga sanitasinya. Dan yang terakhir yaitu adalah pengendalian penularan infeksi dengan cara sebagai berikut. Yang pertama yaitu lakukan cuci tangan. Yang kedua menghindari menggunakan alat yang sama dengan beberapa pasien. Yang ketiga menghindari benda kotor menyentuh seragam perawat. Dan yang keempat instruksikan pengunjung untuk cuci tangan sebelum mengunjungi klien. Okay, I think enough my explanation. Thank you for your attention. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.